Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Humairah, mahasiswi STAI Al-Hikmah, Prodi PGMI semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang siklus air. Mari sama-sama kita simak. Sudah tahukah kalian apa saja manfaat air? Air adalah kebutuhan utama manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Air memiliki banyak manfaatnya. Manfaat air yaitu untuk minum, mandi, serta untuk mencuci pakaian ataupun perabotan rumah tangga lainnya. Air juga bermanfaat untuk irigasi. Air yang keluar dari mata air akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Mata air banyak ditemukan dari kaki gunung. Air yang ditampung oleh bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi. Air bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Air tersebut bisa digunakan untuk memutar turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah air menjadi energi listrik. Jadi, air banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu cara menghemat air? Ada beberapa cara untuk menghemat air. Yang pertama, gunakan air secukupnya ketika mandi, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Yang kedua, ketika menyiram tanaman, air jangan sampai menggenangi tanah. Yang ketiga, tanamlah pohon di halaman rumah. Selain berfungsi untuk menyerap air hujan, pohon juga dapat memperindah halaman. Anak-anak, kalian tahu tidak mengapa air di bumi tidak habis-habis? Nah, anak-anak, air di bumi tidak habis-habis karena adanya siklus air. Siklus air atau disebut juga siklus hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Siklus air memiliki beberapa proses. Proses yang pertama, evaporasi atau transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, dan danau. Sedangkan transpirasi merupakan proses pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses selanjutnya adalah proses kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Kondensasi terjadi akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Setelah proses evaporasi, transpirasi, dan kondensasi, selanjutnya proses presipitasi. Nah, proses presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Jadi, siklus air terjadi melalui proses evaporasi atau transpirasi, penguapan dari laut, danau, sungai, serta tumbuh-tumbuhan. Lalu proses kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan. Dan proses presipitasi, air terjadi dalam bentuk hujan, turun ke bumi, diserap oleh tumbuh-tumbuhan ataupun mengalir kembali ke danau, sungai, dan laut. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.